Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Mengaji kitab Bulughul Maram dengan Shahifah atau halaman 17 atau halaman 83 pada kitab Bulughul Maram halaman 83 hadis nomor 79. Pada kitab syarah yaitu kitab Ibanatul Ahkam hadis nomor 67. Pada juz 1 kitab Ibanatul Ahkam nomor 67 dengan hadis sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Busrota binta Sofwana ruya diriwayatake apa hadis an Busrota saking Busrah binta Sofwan radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngridani sapa Allah Gusti Allah anha maring Busrah binta Sofwan. Ana Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ola iku ngendika sapa Rasulullah khabari anna man uta sapa wonge iku masa iku gepok utawa demek sapa man dzakarahu ing dzakare man fal yatawaddo mongko becik wudu mongko wajib wudu sapa man fal yatawaddo mongko wajib wudu sapa man. Akhraja ngedalaku ing hadis sapa al khamsatu imam gangsal wasakha khalan milang sahih ing hadis sapa at-Tirmidzi sapa Imam Tirmidzi wa Ibnu Hibban lan sapa Imam Ibnu Hibban wa qala lan ngendika sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari huwa utawi iki hadis asahhu syai'in iku luweh sahihe suwiji-wiji fi hadzal babi ing dalem iki bab. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Busrah bin Sofwan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang memegang zakarnya maka hendaklah ia wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam 5 yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban. Kemudian Imam Bukhari mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang paling sahih pada bab ini yaitu bab tentang nawaqidil wudu, yaitu bab tentang perkara yang membatalkan wudu. Kemudian pada kitab syarah diterjelaskan amara al-amrul ikhtiyati fid dini ma'lumun bi dzarurati harasatan lil aqaidi wa hifdzanil ibadati min tatarukil ibtali lidza man asyari'u min masi auratihi li ala yufdi dalika ila taji syahwati wa ta'arudi lil adha. Maksudnya adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melarang untuk memegang auratnya, yaitu berupa zakar atau berupa farji. Ketika seorang sudah wudu kemudian memegang zakar atau farji maka wudunya menjadi batal. Kenapa batal? Karena itu adalah tempat yang menjadi tempatnya syahwat. Jadi seorang laki-laki syahwatnya yaitu, seorang perempuan syahwatnya juga itu. Sukanya laki-laki yaitu, sukanya perempuan juga suka itu. Apa itu maksudnya? Yaitu ya termasuk apa itu? Ini agama ini adalah memerintahkan untuk hati-hati dengan hal yang sifatnya darurat untuk menjaga akidah dan menjaga ibadah dengan benar. Jadi kalau kita wudu, posisi wudu kemudian memegang alat kelamin, maka wudu kita menjadi batal. Apakah disengaja atau tidak sengaja, itu wudu kita menjadi batal. Masul zakari biduni khailin bibatnil kafi aw ru'usil asabi yungkidul wudu'a wa hadha madhabu Syafi'i wa Ahmad wa Malikin wa madhabu Syafi'i wa Ahmad wa Malikin
Jadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Malik, bahwasanya memegang zakar atau juga sebaliknya seorang perempuan memegang farjinya sendiri tanpa aling-aling di dalam tangan yang bagian dalam, epek-epek bagian dalam, atau bagian kepalanya jari-jari, bagian ujung jari-jari, itu semuanya itu membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Jadi kalau megangnya itu megangnya itu dengan aling-aling, yaitu berarti tidak apa-apa. Berarti megangnya umpama megang bagian kelamin tapi dengan dengan dilapisi dengan kain, berarti ada aling-alingnya atau hail namanya. Aling-aling atau hail itu wudunya tidak batal. Tetapi kalau memegangnya itu tidak ada hail atau aling-aling, maka itu wudunya menjadi batal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 80. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Rasulullah manute sapa wong iku asaba iku mekenani hu ing man apa qaiun apa mutah-mutah au ru'afun utawa mimesen au qolasun utawa utah-utahan au madhiyun utawa madhi fal yatawaddo mongko wajib wudu sapa man summal yabni mongko becik atau wajib neruske sapa man ala sholatihi ing atase sholate man wa wa khale utaiman iku layatakallamu iku boten guneman sapa man. Akhraja sampun ngedalaken ing hadis sapa Ibnu Majah, sapa Imam Ibnu Majah. Wa afalan milang dhaif ing hadis sapa Ahmad tu Imam Ahmad wa ghairuhu lan liyane Ahmad. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang dia itu adalah mutah-mutah atau mimisen atau mengeluarkan kotoran dari mulut atau mengeluarkan madhi, maka dia wajib wudu. Ketika wudunya sudah wudu dalam keadaan mengeluarkan salah satu di antaranya, maka ia wajib wudu. Kemudian melanjutkan sholat dalam keadaan tidak bicara. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan didhaifkan oleh Imam Ahmad dan imam selain Imam Ahmad. Tahaddasa Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna man kharaja minhu qai'un aw ru'afun aw qalasun amadyun wa huwa fi sholati fal yaud al wudu'a. Jadi Aisyah itu bercerita bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kepada Aisyah sendiri bahwa siapa yang seseorang keluar apakah itu berupa utah-utahan atau berupa mimisen, berarti darah dari mulut, atau berupa kotoran dari mulut, atau berupa madhi, maka Rasul menganjurkan atau mewajibkan untuk mengulangi wudunya, kembali ke wudu. Berarti kalau posisinya kalau sudah wudu berarti wudunya batal. Wa ma afadaul hadisu minal bina'i ala sholati ba'dal khuruji minha wa idatul wudu khaisulam yatakalam fa fi khilafun. Di sini ada terjadi perbedaan pendapat. Adapun ketika hadis ini memberi faedah bahwasanya ketika setelah keluar dari sholat, maka ini adalah ketika keluar dari sholat atau sudah melaksanakan sholat,
maka ini adalah termasuk dianjurkan untuk wudu kembali. Adapun ketika mau melaksanakan sholat dalam keadaan mengeluarkan hal tersebut tadi sebelum sholat, maka harus melaksanakan wudu karena posisinya wudunya adalah batal. Qala Malikun Abu Hanifah anau la yubna wala tusidu sholatahu bisyarti alla yaf'ala mufsidan kama asra ilail hadisu biqaulihi la yatakallam. Tetapi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hal tersebut adalah tidak membatalkan sholat. Jadi kalau Imam Syafi'i mengeluarkan utah-utahan atau mandi atau mimisen, Imam Syafi'i mengatakan itu adalah batal. Tetapi sebaliknya justru Imam Malik dan Imam Abu Hanifah justru tidak batal. La tufsidu sholatahu. Ngaten. Wa qala Syafi'iyyu fi akhiri qaulihi wa Ahmadu anal hadasa yufsidu sholata li hadisi Talq bin Aliin al-Ati. Imam Syafi'i mengatakan dan juga Imam Ahmad bahwasanya yang dimaksud oleh hadas sesuatu yang menjadikan wudunya itu batal, maka wudunya ketika batal maka tidak boleh melaksanakan sholat. Ketika dia adalah sholat maka juga sholatnya juga rusak atau batal. Hal ini dasarnya Imam Syafi'i adalah hadis sahabat Talq bin Ali, idza fasa ahadukum fi sholati falyansorif wal yatawaddo wal yaud as-sholata. Apabila kamu semua rusak sholat kamu semua, maka hendaklah kamu ulangi dan kamu wudu kembali dan kamu kembali untuk melaksanakan sholat kembali. Jadi kalau begitu maka Imam Syafi'i, kita pengikut Imam Syafi'i, maka tadi yang disebutkan tadi termasuk semuanya adalah membatalkan wudu. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada pada pemahaman hadis ini yungqidul wudu'a khurujul qa'i minal fami wadami minal anfi wal madi minal zakari. Jadi sesuatu yang keluar dari zakar yaitu madi, keluar dari hidung yaitu darah, keluar dari mulut yaitu utah-utahan, semuanya itu adalah membatalkan wudu. Walil ulama'i aqwalun fi dzalika. Tetapi para ulama itu banyak beberapa pendapat. Fadabat asy-Syafi'iyatu wal Malikiyatu ila anal qa'a wal qalasa ghairu naqidaini. Imam Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa utah-utahan dan juga darah yang keluar dari mulut itu keduanya itu tidak membatalkan wudu. Tetapi wa qalat al-Hanafiyatu, pengikut Imam Hanafiyah ma mala al-fama minhuma naqidun wa ma la yamla'uhu la yang kudu, sesuatu yang sesuatu yang bisa menjadikan mulut ini bisa menjadi penuh dengan kotoran karena adanya utah-utahan, maka termasuk membatalkan wudu. Tetapi sebenarnya kalau memang sampai mulutnya sampai tidak penuh dengan kotoran maka tidak juga membatalkan wudu. Ngaten. Amad damu al-khariju minal badani faqala Ahmadu bi anu naqidun. Menurut Imam Ahmad, darah yang keluar dari badan itu dia adalah membatalkan wudu. Jadi umpama mimisen keluar dari hidung itu termasuk menurut Imam Ahmad adalah membatalkan wudu. Wa qala Abu Hanifah yungqidu bi syarti sailani. Tetapi sebaliknya Imam Abu Hanifah itu batal wudunya ketika mimisen atau mengeluarkan darah dari hidung dengan syarat darahnya itu darah yang mengalir, berarti banyak. Jadi kalau sedikit berarti menurut Imam Abu Hanifah tidak batal wudunya. Terus Imam Malik, pengikut Imam Malik, waqalat al-Malikiyatu khurujud dami minal batini ghairu naqidin. Menurut pengikut Imam Malik, keluarnya darah dari badan itu tidak membatalkan wudu. Wa qadalau kharaja minasabilani khalisan minal bauli wa minal bauli. Begitu juga ketika darah itu keluar dari dua jalan depan maupun jalan belakang murni, memang itu adalah dari
apa itu? Memang keluarnya itu ketika buang air besar, ngising, ya, itu tidak membatalkan wudu menurut pengikut Imam Malikiyah atau pengikut Imam Malik. Wa amal madhiyu faqad ittafaqal jumhuru ala naqdil wudu'i bi khuruji. Ini yang menjadi kesepakatan bersama para ulama, bahwasanya semua ulama bersepakat bahwa madhi keluar dari apa itu? Madhi keluar dari jalan depan, ya. Semua ulama sepakat bahwa ketika mengeluarkan madhi laki-laki maupun perempuan, maka hukum wudunya adalah batal. Ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin, hadis nomor 8 setunggal an Jabirin bin Samurah radhiyallahu anhu ana rajulan setune wong lanang iku saala iku tangkel sapa rajul an nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atawaddo min luhumil ghanami atawaddo ana toh wajib wudu min luhumil ghanami saking madang kambing. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, insi ta lamun karep sira, insi ta lamun ngarepake atau karep sapa sira. Qala tangklet sapa rajul atawaddu ana ta wudu. Jadi jenengan sing ngajeng wa atawaddu nggih. Ta tawaddu. Atawaddu. Oh, lah ya bener, Bu. Atawaddu ana ta wudu sapa ingsun, ngoten nggih. Domir ana. Tak bahalani malih. Atawaddu ana ta wudu sapa ingsun min luhumil ghanami saking madang kambing. Qala jawab sapa kanjeng Nabi, insi ta lamun ngarepake sapa sira. Lho kanjeng Nabi, lah kula niki madang kambing niki pripun kanjeng Nabi? Wudu ta mboten? Ya karep mula. Qala tangklet sapa rajul. Atawaddu ana ta wajib wudu sapa ingsun min luhumil ibli sangka madang daging unta. Qala jawab sapa Nabi, na'am ya. Akhraja ngedalaken ing hadis sapa Muslimun, sapa Imam Muslim. Artinya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang sumbernya dari Jabir bin Samurah, bahwasanya seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ketika saya makan daging kambing itu apakah saya harus wudu ya Rasulullah? Wudu kembali ya Rasulullah?" Ya kalau mau Rasulullah menjawab, jika kamu mengendaki wudu ya silahkan wudu. Kemudian seorang sahabat lagi bertanya, ketika saya makan daging unta, apakah saya wajib wudu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, berarti wudu, wajib wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Terus fikul hadis pada pemahaman hadis, la yungkidul wudu'a aklu luhumil ghanami. Makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Berarti jenengan madang telo, madang napa mawon, itu tidak membatalkan wudu. Yang kudul wudu'a aklu luhumil ibili. Nah, kalau makan daging unta itu membatalkan wudu. Wabihi akhoda Ahmadu. Ini menurut Imam Ahmad, memakan daging unta itu membatalkan wudu. Waqalal jumhuru, kebanyakan ulama bagaimana? Bi'adamin naqdi wa ajabun anhu binasil hadis. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa memakan daging apapun, termasuk daging kambing, daging unta, itu tidak membatalkan wudu. Dan mereka menjawab bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dinasah atau hadis yang dirombak, hadis mansukh, berarti hadis mansukh ya. Wa hamlul wudu'i alal wudu'i al-lughawiyyu wa huwa al-madmadatu wa izalatun lidusumatihi. Maksudnya begini, setelah melaksanakan wudu kemudian wudu kembali, itu artinya adalah wudu secara bahasa adalah kekemu. Maksudnya di sini adalah kekemu, bukan wudu mulai dari niat sampai akhir, enggak, tapi yang dimaksud pada hadis ini adalah berkumur saja, kekemu dan menghilangkan kotoran setelah makan daging unta atau daging kambing. Jadi bukan wudu secara syar'i,
Tapi wudu secara lugawi yaitu membersihkan kotoran atau yaitu berkumur dan menghilangkan kotoran yang ada di mulut. Yang dimaksud hadis itu seperti itu. Jadi kalau begitu kesimpulannya, menurut kebanyakan ulama, jumhurul ulama, bahwasanya makan itu tidak membatalkan wudu. Rawil hadis, perawi hadis Jabir bin Samurah Jabir bin Samurah sahabiyun masyhurun rawa 146 hadis. Wa rawa anu Sya'biyu mata sanata salasin wasabina. Jabir bin Samurah adalah seorang sahabat. Ia adalah sahabat yang terkenal. Ia meriwayatkan 146 hadis. Ia meriwayatkan hadis dari Jabir bin Samurah, kemudian juga diambillah hadis yaitu sahabat Sya'bi. Sahabat Sya'bi itu mengambil hadis dari sahabat Jabir bin Samurah. Kemudian Jabir bin Samurah ini seorang sahabat, ia meninggal pada umur 70 pada tahun 73 dari kenabian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 82. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utahe sapa wong iku gosala iku adus sapa ngedusi sapa man. Gosala iku ngedusi sapa man maitan ing wong mati. Fal yaktasil mangko sunat adus sapa man. Siapa yang memandikan si mayit, orang yang meninggal, maka ia disunatkan untuk mandi. Setelah memandikan berarti disunatan untuk mandi. Waman utai sapa wong iku hamala iku gotong sapa man hu ing mayit. Iku gotong, nggawa utawa gotong sapa man. Nek mayit kan biasanya bahasane gotong nggih. Kan bahasa membawa itu kan banyak bahasa Jawa nih. Ana nggawa, ana nyangking, ana ngendit, ana gotong, ana apa malih? Hah? Nah itu, tetapi konteksnya bahasa di sini karena yang dibawa mayit ya gotong. Kamala iku gotong sapa man hu ing mayit fal yatawaddo mongko sunat wudu sapa man. Begitu sebaliknya, siapa yang menggotong atau memikul mayit maka disunatkan untuk wudu. Akhraja ngedalaken ing hadis sapa Ahmad Imam Ahmad wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi wa hasana lan milang hasan sapa Tirmidzi ing hadis. Wa qala ngendika sapa Ahmad Imam Ahmad, la yasikhu ora safil babi ing dalam bab apa syai'un apa suwiji-wiji. Artinya adalah hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Abu Hurairah berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang memandikan mayit maka ia disunatkan untuk mandi setelah ia memandikan. Dan juga siapa yang membawa atau menggotong mayit maka disunatkan untuk wudu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan juga Imam Nasa'i dan Imam Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan oleh Imam Tirmidzi sebagai hadis hasan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan yaitu la yasikhu fil babi syai'un, pada bab ini tidak ada suatu yang hadis yang sahih. Imam Ahmad mengatakan hadis ini adalah hadis yang belum tentu benar, maksudnya begitu. Ini perkataan Imam Ahmad. Lamma kana aslul mayyiti madonatun litarudi lil aqdari allati takhruju minhu amara syari'u ghasilahu bil ghusli ikhtiyatan wa tandifan. Maksudnya begini, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang memandikan untuk mandi kembali, karena bahwasanya si mayit itu adalah orang yang memang tempat diduganya yaitu ia membawa kotor. Berarti si mayit itu adalah membawa kotoran. Ikhtiyatan wa tandifan. Tujuannya adalah untuk hati-hati dan untuk membersihkan kembali. Maksudnya orang yang memandikan itu supaya mandi, karena si mayat ini diduga adalah orang yang membawa najis atau dia tidak suci karena membawa kotoran. Wa amara hamilahu bil wudu. Begitu juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang menggotong atau yang membawa mayit
supaya dianjurkan atau disunatkan supaya wudu. Wala ala hada fiman basyara badanahu bil hamli. Ini adalah orang bagi orang yang menggotong mayit secara langsung. Wal muradu bil wudu'i al wudu' al lugawiyyu alladhi wa ghusl yadain. Yang dimaksud dengan wudu di sini, ya, wudu di sini adalah wudu secara lugawi, secara linguistik, secara bahasa, yaitu membasuh kedua tangan. Berarti orang yang menggotong ini disunatkan untuk membasuh kedua tangan. Au amaru bidzalika ta'abbudan ala nahu lam yakul ahadu min a'immati bi istighbabil wudu'i li hamilil mayyit. Atau mungkin juga memang wudu yang secara syar'i, yaitu wudu sungguhan, mulai dari niat dari awal sampai akhir. Untuk apa? Untuk berniat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak ada seorang dari imam-imam dari para ulama atau para imam itu menyunatkan wudhu ketika gotong mayit. Jadi tidak ada seorang ulama yang mengatakan bahwasanya ketika gotong mayit itu kesunatan wudhu. Maka di sini diperintahkan untuk wudhu secara syar'i dalam rangka untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngoten nggih? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kitab syarah, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuhu inna mayyitakum yamutu tahiran wa laisa binajisin fa hasbukum an taghsulu aydikum. Ini dasarnya bahwasanya ketika gotong mayat tidak harus wudu, tapi cukup dengan membasuh tangan-tangan kamu semua, karena posisi mayat adalah posisi suci. Dia tidak najis tapi dia adalah suci. Jadi kamu semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasul bersabda, kamu semua tidak wajib mandi ketika kamu semua adalah setelah memandikan si mayit. Begitu juga apabila kamu menggotong mayit, maka kamu semua itu tidak wajib wudu, karena posisi mayit adalah sudah suci, dia tidak membawa najis, dalam keadaan dia adalah suci karena sudah disucikan, dia tidak membawa najis. Maka di sini bahwasanya wudu itu hukumnya hanya sunat saja, tidak wajib. Banyak kesunatan ketika menggotong mayat, kesunatan wudu, ya. Ini perlu dipahami bagi kita semua orang Islam. Ketika saudaranya meninggal dunia, maka ketika menggotong atau membawa mayat, maka disunatkan untuk wudu dalam rangka untuk niat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakiran hamdan na'iman hamdan yafi ni'amahu yaghfi mazida ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina bi jamil ahwali wa la fatan qadilana bi jamil hajat wa tutahhirna bi min jamil sayyi'at tarfa'una bi indaka la darajat wa tuballuna bi asul ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana khatayana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li shaykhina man shaykhina mu'allimina wa li walidina musyaratina wa zawjatina azwajina wa banatina binana wa li ahlina la ta'lamidina wa muridina lahu alaina wa li ikhwanina wa akhwatina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna ya Allah min kulli dzikrin makhrajan wa min kulli hammin farajan warzuqna wa lakum rizqan karima warzuqna wa lakum rizqan halalan wasi'an thayyiban katsiran nasiyan mubarakan nakal syukur. Allahumma ya Allah nas'aluka ya Allah mujibati rahmatika wa azami maghfiratika wa salamata min kulli ismin wal ghanimata min kulli
khairin wal barakata min kulli rizqin wan nafi'ati min kulli ulumin wal qada min kulli hajatin wa tuyunin wal yusra min kulli sirrin wal mubarakata min kulli amwalin was salaha wal ulama wal awliya min kulli auladin wa banatin ya Allah wal qada min kulli tuyunin ya Allah wal yusra min kulli usrin ya Allah wal usata min kulli rizqin ya Allah wal kifayata wa takafula ya Allah wa zaidata min kulli rizqin lana wa lakum ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatin wal afwa ya Allah was sikhata min kulli jasadin ya Allah wal maqbulata min kulli ibadatin wal fawza bil jannati naim lana wa lakum ya Allah wal afwa indal hisab wa adkhilna al jannata mal abrar bi rahmatika ya arhamar rahimin ala kulli shay'in qadir Allahumma yassir lana umurana ya Allah murad dunyana wa akhrana marad fi qulubina wa abdana as-salam wal afiyah al barakah fid dunya wal akhirah innaka ala kulli shay'in qadir Rabbana اختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.